ghaba malan min ma'samin fawasala bihi rahiman aw tasaddaqa bihi aw anfaqa bihi fi sabilillah jama'allahu lahu zalika jami'an summa qazafahu finnar. Barang siapa mendapat harta dari jalan dosa lalu menyambung hubungan kekeluargaan dengannya atau menyedekahkannya atau membelanjakannya di jalan Allah, maka Allah mengumpulkan semua itu baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Masih di dalam pembahasan bab halal dan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa fi thamanihi dirham haramun lam yakbalillahu salatuhu ma dama alaih. Barang siapa berbaju dengan harga 100 dirham sedang di dalam harganya terdapat 1 dirham yang haram, 99 dirhamnya halal, 1 dirhamnya haram, harga bajunya 100 dirham, maka Allah tidak menerima sholatnya selama ia memakainya. Baju tersebut, ya, pakaian yang dipakainya, karena bercampur di situ 1 dirham uang yang haram saat membelinya. Lalu bagaimana kalau 100 dirhamnya haram semua? Ya. Menunjukkan bahwasannya Allah itu hanya menerima yang baik, yang bagus, yang indah. Tidak boleh ada cacat. Bukan dari sisi ibadahnya saja, ya, tapi perabotnya juga, perabot ibadah. Pakaian yang kita gunakan untuk ibadah itu perlu diperhatikan. Halal, haram, atau bercampur di situ saat membelinya. Uang tersebut ada yang tidak halal, ya. Padahal bisa jadi bentuk ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Betul ibadahnya, contoh ibadah sholat, ya, rukun, wajibatnya, kemudian yang dilakukan, yang muharramat ditinggalkan, yang membatalkan tidak dia lakukan, sholatnya sempurna. Sempurna sesuai dengan tuntunan syariat, namun tidak diterima sama Allah. Kenapa? Karena libas atau pakaian yang dikenakan untuk mendirikan itu ibadah sholat ada campuran haram. Oke, harus jadi perhatian untuk kita sekalian, ya, menjaga sesuatu dan memaksimalkan yang berkaitan dengan halal dan haram, entah itu dari yang masuk ke perut khususnya, dari makanan dan minuman, atau yang kita pakai. Kalau seandainya pakaian yang ada saat ini, ya nggak usah dipakai kalau nanti yakin itu haram ada di dalamnya, apalagi kalau dibawa sholat, ya. Kalau tahu itu pakaian haram, ada haramnya atau dari hasil haram, karena bajunya itu yang dibeli harganya misalnya 150 juta, eman-eman nih mau dibuang, udah nggak usah dipakai buat sholat dah, buat sehari-hari aja, boleh nggak? Ya, ente kembali ke ente sendiri, ngapain pertahankan yang haram? Untuk apa dipertahankan sesuatu yang udah yakin itu haram? Atau beli kendaraan,
dari hasil korupsi misal, kan haram tuh. Apa dipertahankan? Saat kita menggunakan itu ya, dalam keadaan apa namanya menggunakan fasilitas yang tidak halal, mudarat untuk diri orang itu sendiri. Tidak perlu dipertahankan. Untuk apa dipertahankan? Kalau memang udah jelas haramnya atau ada di situ haramnya. Allah selamatkan kita. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram maka api neraka lebih layak untuk menyambarnya. Ya, untuk tempat kembali orang tersebut neraka lebih layak. Tidak pantas dia masuk surga kata Nabi. Karena bercampur dengan di dalam dirinya, udah mendaging pada dirinya, pada tubuhnya sesuatu yang haram. Ya udah dimakannya tuh. Itu sulit kalau sudah mendarah daging. Seorang alim di Jazirah Arab belanja ke pasar beli kurma, kemudian saat pembeli kurma tersebut penjual kurma ini yang punya toko tadi sedang menimbang, ada beberapa butir kurma, satu biji kurma jatuh dari timbangan tadi, diambil sama ini orang alim nih. Karena dikiranya ini dari kurma yang jatuh ini ya dari timbangan itu milik dia yang sedang ditimbang. Ya ketika itu jatuh kan timbangan berkurang. Saat dia ngambil tadi dilihat sama penjual, oh kurang satu biji kurma, kurang 1,5 on mungkin misalnya, kurang 1,5 garis, dikasih lagi sama penjual tadi, pas 1 kilo ini. Nah, sedangkan orang alim ini mengira yang jatuh diambilnya tadi itu bagian dari 1 kilo tadi. Paham maksudnya? Tergambar enggak? Ini kan belum sempurna proses penimbangannya. Lagi berjalan menimbang, ada kurma jatuh, berkuranglah timbangan tadi karena ada yang jatuh. Waktu ini orang alim ngambil itu kurma, dilihat sama penjual, wah kurang 1 biji kurma ini dari timbangan, ditambahlah sama dia. Nah ini yang mengambil kurma jatuh tadi dikiranya itu bagian dari timbangan tadi, sudah masuk ke dalam timbangan, padahal enggak, ditambah sama penjual untuk menyempurnakan hasil timbangan, dimakan sama dia yang jatuh, bukan yang dari timbangan. Berarti kalau hitungannya 1 kilo berarti 1 kilo lebih 1 butir ya, karena 1 butir waktu dia ngambil tadi mengurangi timbangan yang lagi ditimbang, maka layak dan harus bagi penjual menambah agar timbangannya sempurna 1 kilo, 1 kilo lah katakannya. Ini orang ini alim satu ini itu tidak pernah kalau berdoa mohon kepada Allah tidak dikabulkan. Sampai orang di kampung tuh tahu persis ulama satu ini doanya mustajab. Nah, banyak orang meminta doa darinya lalu dikabulkan sama Allah. Berjalan beberapa waktu di masjid ini orang lagi ibadah. Orang alim mendengar suara dengungan, suara kayak bisikan, tapi tidak ada bisikan gaib aja, nggak ada orang di sekitar, dia lagi ibadah. Yang mengatakan kasihan ini hamba Allah, dulu doanya
selalu dikabulkan sama Allah. Namun 40 hari ke depan ini tidak bakal diterima dan dikabulkan sama Allah. Saat dia lihat kanan kiri tidak ada orang yang ngomong gitu, tapi dia mendengarkan bahasa gaib ini tadi. Ketika dia menyadari dan dia merasa berjalan waktu kok kayak ada perubahan dalam ibadahku ini gitu, dia ngerasa tidak nyaman. Ya bagaimana tidak bisa merasa nyaman? Karena ada satu butir yang belum halal masuk sudah dimakan. Padahal dia baru mengira itu bagian dari timbangan. Coba bayangkan orang yang jelas-jelas melakukan kecurangan gitu. Ini baru mengira saja. Alhasil dia sadar dan dia ingat, ya, terakhir yang aku lakukan sebelum rasa tidak nyaman ini kudapatkan adalah transaksi kurma. Nah, pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Akhirnya dia meyakinkan dirinya bahwasannya ada kurma yang tidak halal masuk sudah ke dalam perut. Itu yang membuat dia mantap, ya, yakin akan ibadah yang dilakukannya ini tidak nyaman. Terus dia mendengarkan suara bisikan secara tidak langsung, tidak ada orang dan zatnya yang ditujukan untuk dirinya. Kembali dia ke toko kurma, ya. Kelang berapa saat, berlalu berapa puluh hari, balik ke toko kurma. Dia datangi toko yang sama, cuma dilihat penjualnya udah berbeda. Yang jual anak muda, ya, laki-laki. Dia bertanya, mana pemilik toko ini? Yang mana? Saya pemilik toko ini, kata dia. Enggak, sebelum kamu nih, ya, beberapa pekan lalu ada yang jualnya orangnya tua. Oh, itu orang tua saya Pak, itu udah meninggal, minggu lalu udah meninggal. Masya Allah. Jadi kamu, ya, saya anaknya, ahli waris yang meneruskan daripada usaha bapak saya ini. Jadi dikisahkanlah sama ini orang alim. Jadi begini ceritanya, dulu waktu abah ini masih hidup, aneh beli ini kurma dan jatuh kurma satu butir, saya kira udah masuk dalam timbangan, ya. Tapi kayaknya enggak. Ana rasa ini abahmu itu menambahkan timbangan tersebut sehingga yang saya dapatkan ini tidak halal satu butir yang saya sudah makan. Nah, saya minta halalnya gitu. Atau saya bayar. Kamu kan ahli warisnya. Iya betul Pak, saya anaknya ahli warisnya. Kalau saya halalkan Pak, satu butir, dua butir, Bapak mau ambil juga sekarang saya halalkan, nggak apa-apa kata dia. Cuma masalahnya Pak, anak bapak saya bukan saya sendiri, bukan tunggal, ahli warisnya banyak. Ada yang di mana, di sono, di negeri sono, di provinsi sono, misalnya jauh-jauh nggak ditarakan aja jualnya. Ada satu di Bulungan juga Pak jualnya, biar gamblang untuk menggambarkannya. Kakak saya yang paling tua tinggalnya di Nunukan. Waduh, mampus. Ini ahli waris semua nih. Kalau saya halal Pak, bilang yang ditarakan nih. Tapi nggak tahu yang di sono. Oke, minta alamatnya kata si bapak ini nih. Saya kasih alamat. Dulu kan nggak ada WA. Nggak ada Facebook, nggak ada komunikasi kayak sekarang ya. Wah, berkendara dia ke Bulungan dulu, berenang pakai kedebung pisang, mana ada speedboat. Dapat, dah kedapatan. Cerita lagi dia, ya, alhasil dihalalkan. Berangkatlah dia ke Nunukan, dihalalkan. Balik lagi dia ke Tarakan. Setelah dia mendapat halal akan satu butir tadi, ya, dia jalankan kehidupan sebagaimana biasa, ngajarnya, ibadahnya, tapi dia udah mulai merasa nyaman. Nah, saat dia sedang berkhulwat, terdengar lagi suara gaib ini tadi, ya. Beruntung ini hamba, ya. Doanya saat ini selalu diijabah sama Allah. Nah, berbalik sudah keadaannya. Suara yang tidak ada sosok ini tadi, nggak ada zat tadi. Kalau yang suara yang pertama menyesalkan dia,
doanya tidak terkabulkan selama 40 hari. Karena ada satu butir kurma tadi yang haram, yang belum dapat halalnya dimakannya. Setelah dapat halal dari ahli waris, keluar lagi itu suara mengatakan keberuntungan untuknya. Nah, ini apa namanya bahayanya ya, sesuatu yang haram ini bagi yang menyepelehkannya, menyepelehkan atau menganggap remeh dan mengentengkannya, ya. Bahaya yang seperti itu, ya. Walaupun itu dalam bentuk usaha, kita berusaha, kadang kita tidak sabar, tertipu kita dengan bisikan syaitan, apa pinjam uang yang di situ ada ribanya, kan udah jelas tuh haramnya. Tapi kalau tergiur sama ini pinjaman, gadai apa BPKB motor, mobil dapat pinjam bentar aja, proses nggak sampai 5 menit gitu. Ya, selebaran yang ada itu kan kadang di media sosial juga tawaran seperti itu tuh banyak kita dapatkan. Anda butuh uang, ya. Ada iklan lagi kadang-kadang buka Facebook, buka YouTube itu ada iklan. Pusing mikirin menikah, di dalam mobil tuh orang, mungkin kalian tahu tuh ada iklan kayak gitu. Gadain aja BPKB, aduh. Nah ini kalau orang yang nggak sabaran, duit ini, gampang nanti aku cicil. Enggak, bukan masalah nyicilnya. Itu proses ada ribanya aja sudah kita tergiur gitu, nah. Kan masalah cicilannya. Alangkah baiknya bersabar. Kalau manusia tadi kurang sabarnya, itu tadi, ya, dia berurusan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus hati-hati, ya. Harus kuat sifat warok terhadap perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Kenapa? Kalau memang udah terjadi susah untuk dikeluarkan yang haram. Apalagi kalau itu makanan, minuman yang mendarah daging. Kan Nabi bilang di sini setiap daging yang tumbuh, ya, dari makanan yang haram, makanan ini dimakan gitu, maka api neraka layak untuknya. Tempat yang layak baginya yaitu adalah neraka. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man lam yubali min aina iktasabal mal, lam yubalillah ta'ala min aina adkhalahun nar." Siapa orang yang enggak peduli, nah ini remeh nih, meremehkan ini. Dia enggak peduli, bego amat lah bahasanya, enggak mau tahu dari mana ia mendapat harta. Kalau orang yang peduli dikasih orang duit 1 gepok, enggak langsung serta merta terima makasih, enggak. Kita dulu, kamu dapat dari mana gitu, ditanyain detail sama dia. Kalau hatinya ndak nyaman, ndak diterima sama dia, ragu misalnya, langsung ditinggal. Enggak mau terima itu. Tapi kalau orang yang menganggap remeh, sujud syukur dia. Sujud syukurnya haram lagi. Nah, sampai sujud syukur nggak ada wudhu, nggak ada apa, nggak toharo. Sujud syukur membelakangi kiblat, parah lagi gitu, ya. Syukur dapat apa namanya, dapat uang segepok tadi. Ada yang berlinang air mata bahagia. Sekarang kau berlinang air mata bahagia, nanti kau berlinang air mata betul-betul tersiksa gitu, ya. Tapi enggak, harus hati-hati kita ini, ya. Karena sifat hati-hati ini penting khususnya di zaman kita saat ini yang berkaitan dengan harta. Coba-cobalah nggak peduli dengan cara mendapatkan harta yang baik, sehingga Allah pun tidak akan peduli pada orang tersebut, pada hamba tersebut, dari mana dia akan dilemparkan oleh Allah ke jurang neraka. Tidak bakal dipedulikan sama Allah, ya. Pokoknya dari semua pintu tidak bakal dipedulikan sama Allah. Tempatnya tidak baik, tidak enak, tidak nyaman terakhirnya gitu. Nah, masuk neraka dari tempat yang tidak dipedulikan sama Allah, karena dia tidak peduli bagaimana cara mendapatkan harta
dengan cara yang baik atau halal, ya. Nabi bersabda, ibadah itu terdiri dari 10 bagian, 9 diantaranya mencari rizki yang halal. Satunya mana? Ya ibadah yang kita lakukan. Mau itu ibadah sholat, mau itu ibadah puasa, mau itu ibadah zakat, mau itu haji, mau itu semua yang namanya ibadah, yaitu ibadahnya. 9-nya itu berbentuk mencari rizki yang halal. Satunya adalah praktek ibadah yang kamu lakukan. Sangkin apa namanya pentingnya ini halal dan haram ini. Ya, seperti tadi kita gambarkan, bisa jadi sholatnya betul, memenuhi syarat rukun dan lain sebagainya, tapi karena pakaiannya ada bercampur di situ haram. Entah sarungnya, entah bajunya, entah kopiahnya, entah ya apa yang mukenanya, sejadahnya misalnya. Nah, itu kan cara untuk mendapatkan mencari rizki apa? Menutupi badanmu, auratmu daripada saat mau mendirikan ibadah sholat. Ini yang mesti kita ngerti. Bukan ibadahnya satu, ibadah ya ibadah, walaupun macam ibadah itu banyak, mau ibadah sholat dan lain sebagainya, tapi 9 dari bentuk ibadah itu, 9-nya itu adalah mencari rizki yang halal. Cari rizki yang baik, cari rizki yang halal, jangan terambisi atau terhadap sesuatu walaupun itu menggiurkan. Nah, tapi di situ ada praktek haramnya seperti menipu dan lain sebagainya. Ya, jangan terpengaruh, jangan tergiur. Hadis marfu atau dan hadis mauquf, Nabi bersabda, man asaba malan min ma'thamin fa wasala bi rahiman aw tasaddaqa bih aw anfaqa bih fi sabilillah jama'allahu lahu dzalika jami'an thumma ghadaba bin nar. Barang siapa orang mendapat harta dari jalan yang tidak dibetulkan, ya, jalan dosa ini yang haram, yang tidak betul caranya, mungkin menipu, mungkin ini dan itu, lalu menyambung hubungan kekeluargaan dengannya, sambung silaturahim, keluarganya butuh, temannya butuh, dibantu dengan hartanya, tapi mendapatkan harta itu dengan cara yang jalan dosa. Atau bersedekah dengan itu harta yang didapatkan dengan cara yang tidak betul, yang haram, atau dibelanjakan di jalan Allah, bantu sono, bantu sini, bantu masjid, bantu pesantren, bantu majelis, tapi cara mendapatkannya haram, maka Allah akan mengumpulkan semua itu baginya, kemudian dilemparkannya dia dan hartanya itu ke dalam neraka. Alhamdulillah min dzalik. Allah selamatkan kita, ya, selalu dilindungi dari perkara yang tidak diridhoinya. Diriwayatkan bahwa As-Siddiq radhiyallahu an minum susu dari hasil pencaharian budaknya. Kemudian ia bertanya kepada budaknya, maka menjawab, aku dulu meramal bagi suatu kaum, lalu mereka memberiku. Kemudian ia memasukkan jarinya di dalam mulutnya dan muntah hingga aku mengira rohnya akan keluar. Kemudian ia berkata, ya Allah, aku mohon ampun darimu dan mohon maaf kepadamu atas apa yang terkandung di dalam urat-urat dan bercampur dengan usus. Dalam kabar disebutkan bahwa Nabi SAW diberitahu tentang hal itu. Maka beliau berkata, tidakkah kalian mengetahui bahwa As-Siddiq tidak makan kecuali makanan yang baik? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak menerima salat seseorang
yang di dalam perutnya terdapat makanan haram. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, barang siapa ingin mengetahui keadaan para sidikin atau orang-orang yang benar, maka janganlah makan kecuali apa yang halal dan baik, dan jangan beramal kecuali amal sunnah atau wajib. Ya. Ini budaknya Sayyidina Abu Bakar pernah mendatangkan susu. Nah, kebiasaan beliau setiap hari itu, pagi itu kalau kita sarapan, beliau disediakan susu. Suatu ketika tidak ada susu mau diperah dari kambing di kandangnya Sayyidina Abu Bakar tuh. Ada orang musafir lewat, gembala, mintalah susu itu, minta susu, diperah susu, dikasihkan ke majikannya Sayyidina Abu Bakar, diminum. Ya, hatinya orang yang beriman, yang imannya kuat ya, merasa tidak nyaman dia. Ada aja sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Bahkan taunya dari mana? Susunya itu beda rasanya. Padahal sama-sama kambingnya, sama-sama kambing juga. Lalu bertanya Sayyidina Abu Bakar, ini susu kok tidak seperti biasanya? Iya, kata budak ini, karena susu yang biasa aku hidangkan ini kosong dia, dari kantong susunya nggak ada. Itu kambingnya beliau punya. Lalu dapat dari mana? Ada kambing menggembala lewat, ku minta susu, dia langsung dimuntahkan sama Sayyidina Abu Bakar. Langsung dimuntahkan, dan kata kesaksian budaknya ini, aku lihat beliau itu memuntahkan seolah-olah udah mau mati gitu, sampai udah mau mati, kayak mau bunuh diri, cuma untuk memuntahkan. Udah keluar dicekok lagi tangan, sampai habis isi perut, nggak ada lagi, sudah mau dikeluarkan, tapi tetap dipaksakan harus ada lagi yang keluar. Bahkan sebagian riwayat mengatakan sampai yang keluar itu darah. Akhirnya di stop sama keluarga beliau, mengatakan, jangan nanti ini sama aja bunuh diri, sama mati. Kata beliau, kalau seandainya bersih ya, walau dengan keluarnya ruhku tidak jadi masalah, aku keluarkan, tapi yang haram ini keluar semua, kata beliau radhiyallahu anhu. Ya, seandainya taruhannya untuk membersihkan yang masuk ini, yang haram ini tadi, ruhku menjadi ikut keluar juga, tidak apa-apa. Ini kiasannya ya, artinya saking menjaga beliau itu dari yang haram. Kenapa haram? Karena itu kambing gembalaan, bukan yang menggembala pemiliknya. Ada pemiliknya dan belum izin sama pemiliknya. Kayak kurma tadi, takut dia ya. Sampai kemana-mana ahli waris didatangin sama cuma untuk satu butir kurma. Ayo, kalau kita mungkinkah seperti itu? Nah, berarti kitanya tidak bisa sama dengan mereka. Padahal mereka itu orang-orang terdahulu daripada kaum solihin, adalah contoh bagi kita, contoh untuk kita saat ini ya. Contoh untuk kita kebaikan itu adalah mereka orang-orang terdahulu daripada ulama, orang-orang soleh ya. Sahabat sampai ke Nabi kita Muhammad, terutama sumbernya. Abu Dujanah seorang sahabat Rasul, fakir miskin, punya anak, beberapa anak, selalu kelaparan, kadang-kadang tidak makan 2 hari. Bertetangga sama satu orang, tapi ini orang munafik di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah ya, punya tetangga munafik. Abu Dujanah kecil ya, tapi ada halaman yang namanya orang Arab itu, walaupun miskin punya rumah, tapi masihlah ada halaman untuk menutupi daripada halayak umum yang melewati rumahnya ya. Dan kebiasaan menjaga betul Abu Dujanah ini
anak-anaknya yang masih kecil itu jangan sampai masuk ke dalam perutnya makanan atau mengkonsumsi yang haram. Jadi dijaga betul. Harus dari tangan beliau sendiri yang datangkan makanan untuk istri dan anaknya. Kalau seandainya tidak ada, ya kagak ada makanan kecuali minuman doang. Jadi ya pernah sampai anak-anaknya itu merintih nangis kelaparan, tapi mereka sabar gitu. Ya, mereka sabar. Seorang istri mengantarkan suami kan jaga cari nafkah yang halal. Kami sabar terhadap lapar tapi tidak sabar terhadap neraka. Kata sosok istri yang solehah dan anak yang baik kepada suami atau ayahnya yang mau keluar dari rumah cari nafkah. Wahai suamiku, carilah nafkah yang halal di luar sana dengan cara yang halal. Kalau seandainya nggak dapat dan kami menanggung harus lapar, kami sabar, kata istri dan ahlul bait di rumah. Tapi yang perlu kamu ketahui, yang kami tidak bisa sabar adalah an-nar, ya, siksa neraka kami tidak bisa sabar, tidak ada yang kuat. Kalau lapar kami masih bisa. Jangan pulang kecuali bawa yang halal. Kalau nggak dapat, ya udah kita bersabar. Ada Abu Dujana seperti itu. Kalau nggak dapat makanan, balik nggak bisa bawa makanan, ya serumah nggak makan, puasa jadinya. Tiap habis sholat berjamaah sama Rasulullah, sholat subuh, habis Nabi berdoa langsung dia buru-buru balik ke rumah. Tiap hari kayak gitu. Nah, gelagatnya ini dilihat sama Rasulullah dan sahabat yang lain. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak pernah jauh dari Nabi. Tiap habis Nabi berdoa, selesai sholat subuh berjamaah, yang pertama keluar dari masjid Abu Dujana dan buru-buru. Nah, suatu ketika ditanyakan, ya, oleh Rasulullah ditanya, ya Abu Dujana, kok setiap sholat subuh selesai kamu yang pertama keluar, dan itu pun tergesa-gesa. Akhirnya ceritalah Abu Dujana, ya Rasulullah, aneh punya tetangga nih, dinding sebelah nih, langsung tetangganya. Ada pohon kurma, dia punya pohonnya, akarnya di dalam halamannya, tapi dia punya ranting ya, ranting pohon buahnya itu masuk ke halaman rumah saya. Pohonnya batangnya di halaman rumah dia, sebagian ke halaman rumah saya. Nah itu kadang-kadang jatuh buah kurmanya itu, ya tergeletak sudah di halaman rumah saya. Nah anak saya pernah saya kedapatan lagi makanin itu buah kurmanya. Ketika saya lihat langsung dengan mata saya, Rasulullah, langsung saya colok dan saya muntahkan, suruh dipaksa muntahkan. Padahal itu 1 harian belum makan anaknya, 1 harian belum makan. Mungkin dia menjaga yang halal. Alhasil melihat ini istrinya cuma nangis dan anaknya ikut nangis saja. Kalau dipaksa untuk keluar itu mak kurma. Nah, makanya saya pulang buru-buru ini ya Rasulullah, khawatir anak saya udah bangun duluan pagi itu. Takutnya juga nanti ada kurma yang berserakan dari punya tetangga sebelah, dimakan sama anak saya lagi. Jadi saya mengutilah setiap hari itu kalau ada kurma yang jatuh, saya antarkan ke pemiliknya rumah sebelah. Jangan sampai dimakan sama anak saya. Dengar itu nangis Nabi. Ayah Abu Bakar ikut anak. Kata Rasulullah bilang ke Abu Dujana, tunjukkan mana rumahnya, siapa pemiliknya. Nabi tahu ini orang munafik, ini orang tahu Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengatakan itu munafik, apa tidak pernah. Kata Rasulullah bilang,
sudikah kamu kalau aku beli itu pohon kurmamu? Ya. Karena buahnya sering jatuh ke rumah tetangga sebelahmu tuh, nah tiap hari diantar, kasihan mereka kadang temakan belum izin gitu, sedangkan ini sahibul bait ini menjaga jangan sampai yang masuk ke perut sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Kata munafik ini satu, ya kalau memang mau beli berapa harganya? Nah, gitu. Rasulullah digituin. Aku beli dengan harga ya umumnya dijual berapa? Satu pohon kurma ini berapa gitu. Nah, 10 kali lipat dari harga umumnya katanya. Maukah dibeli? Kalau mau ku jual, kata si munafik ini. Kata Rasulullah, begini aja, gimana kalau 10 kali lipat harga yang kamu buka, aku beli dengan setiap butirnya nanti jadi apa namanya, zamrud berwarna biru. Di setiap butir pohon kurma milikmu ini nanti Allah ganti dengan 10 dengan apa? Zamrud berwarna biru. Maksud nanti di surga gantinya. Tidak mau dia, tetap aneh jualnya tunai, tidak ada nanti tempo. Jadi tempo tuh nunggu mati lu apa surga baru dibayar. Nah, aneh jualnya tunai. Kalau mau beli ya Rasulullah beli aja 10 kali lipat harganya. Dengar gitu Sayyidina Abu Bakar tidak mikir 2 kali. Oke, deal, aneh yang beli, kata Sayyidina Abu Bakar. Didoakan baik sama Nabi Sayyidina Abu Bakar. Ya, dia beli harganya 10 kali, katakan 10 juta ada, kalau dijualnya 1 juta, ditawar dibuka harga 10 juta kan 10 kali lipat, dibayar sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dapatnya zamrud biru nanti, ya, walaupun nggak saat ini. Nah, jadi kata Nabi, udah ya, ini berarti pohon kurma ini walaupun di tempatmu, tapi sudah aku hadiahkan untuk Aba Dujana sehingga menjadi halal. Apa Dujana? Ini buahnya nggak usah lagi kamu risih, ya, atau tergesa-gesa habis sholat subuh langsung pulang ngumpulin buah kurma ini terus balik kasih ke tetangga pemiliknya, ini enggak, karena sudah aku hadiahkan untukmu pohon kurma ini sama isi-isinya, sama buah-buahnya. Bilang Nabi ke Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, nanti aku lunasi, nanti aku bayar ya, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah, anu udah terbayarkan, tapi nanti, kata Sayyidina Abu Bakar, enggak saat ini, aku sudah terbayarkan. Bilang munafik ini, anu enggak mau mindahkannya, ya, mau gali apa gitu kemudian dipindahkan, tidak mungkin, kata si munafik tadi. Jadi bagaimana? Ya udah biarin aja di sini, kata Nabi. Yang penting kamu tahu ini, tapi ini kan tanahku, kata si munafik tadi. Ya Allah, Nabi diajaknya debat gitu. Ya udah, kata Rasulullah, kasih waktu sehari. Ini kan sudah mau malam nih. Ya, sudah kasih waktu sehari, nanti kita pikirkan caranya bagaimana, kata Nabi. Gak mungkin gali malam-malam gitu, nah, ganggu orang mau tidur, mau istirahat gitu kan. Oke lah, kata si munafik ini, nanti besok kita atur lagi bagaimana baiknya, ya, digali kah atau gimana. Balik satu sama lain masing-masing. Berlalu jalan malam, pas besok ketemu, pohonnya udah pindah ke rumah Abu Dujana. Bukan lagi di dalam halaman rumah si munafik ini, tadi sudah pindah sendiri, dan tidak ada bekas galian sama sekali. Tidak ada tampak bekas digali atau ditutup, ditimbun. Di tempat lokasi pohon kurma tadi itu tiba-tiba sudah masuk ke apa namanya, karang halaman rumahnya Abu Dujana. Artinya Allah yang memerintahkan tuh kurma bergeser, pindah ke rumah sebelah itu tanpa ada meninggalkan jejak bekas sama sekali, tidak ada. Ya, sekalipun KPK jaksa turun tidak bakal ketemu tuh jejaknya, nggak ada bekasnya. Subhanallah, ya. Lihat bagaimana mereka yang betul-betul menjaga akan perkara yang haram, ya, dia takut gitu ya. Nggak mungkin tidak ada jalan keluar.
Tapi kadang kitanya yang nggak sabaran. Kitanya manusia yang nggak sabaran terhadap keadaan untuk menjaga sesuatu yang tidak diridhoi Allah, khususnya makanan, minuman, pakaian. Sehingga apa yang tadi disiapkan sama Allah lebih daripada itu hilang, nggak kita jadi dapatkan, nggak jadi kita dapatkan. Allah tidak menerima sholat orang yang di dalam perutnya terdapat makanan haram. Barang siapa ingin mengetahui keadaan orang-orang yang benar, siddiqin, ya, semisal Abu Bakar Siddiq, maka janganlah makan kecuali apa yang halal dan baik. Maka kamu jadi orang yang siddiq, insya Allah. Allah jadikan kita siddiqin, ya, yang menjaga halal dari makanan dan minum yang kita konsumsi. Dan jangan beramal kecuali amalan sunnah atau wajib. Ya, perkara yang wajib haknya Allah dijaga, yang sunnah hak Nabi jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, selalu dijaga, ya. Maka akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang siddiqin. Siapa orang-orang yang siddiqin? Ya, orang yang bersama para nabi, mereka yang pasti dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin binassil Quran. Allah muliakan kita insya Allah dunia wal akhirah, selalu dijaga dari perkara-perkara yang diharamkan Allah. Al-Fatihah biniyati syifa Muhammad Lutfi bin Darmansyah waliman awsana minal mu'minin wal mu'minat bidu'a syifaan Allah yashfihim syifaan ajil